bahkan yang terbaik. Sungguh kami bersyukur untuk pagi yang indah ini ya Bapa. Kami beroleh kesempatan untuk menyenangkan hati-Mu. Layakkan setiap kami masuk dalam hadirat-Mu. Kiranya Engkau berkenan hadir di tengah kami. Dan saat ini menjadi saat yang sungguh penuh berkat. Karena sukacita kami bersama Engkau saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah ini. Amin. Segenap hati bersama, angkat hatimu, persembahkan pujian hormat, sembah hanya bagi yang mulia, Bapa di surga. Bersujud menyembah dalam kehadiran-Mu. Sambut kami Tuhan di ruang kudus-Mu. Jamahan kasih Bapa, Kembali bersama kami datang Tuhan saat ini, bersujud menyembah. Sampaikan dengan tulus, sambut kami Tuhan di ruang kudus-Mu, menikmati jamahan kasih Bapa. Hadirat-Mu Bapa, katakan ku sangat butuhkan. Hadirat-Mu Bapa, hidup kemegahan-Mu. Hadirat-Mu
Tuhan bersama. Haleluya. Indah bersamamu Bapa. Indah dalam hadirat-Mu. Indah saat kami bersamamu. Tempat perhentian Segala pujian kami naikkan. Syukur. Syukur buat kasih-Mu. Buat belas kasih-Mu Bapa. Syukur buat pengampunan-Mu. Syukur buat kesabaran-Mu. Bapa, tiada kasih seperti kasih-Mu. Kami bersyukur. Haleluya. Segenap hati kami memuji menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Biar semua yang berdosa Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Kehormatan kami boleh melayani Engkau, mengabdikan hidup kami sebagai pelayan-Mu ya Tuhan. Bersyukur kami ada di sini, di tempat yang paling tepat bagi jiwa kami. Terima kasih Bapa, waktu ini milik-Mu. Roh Kudus lawat setiap kami. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Mari Bapak Ibu tetap bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Kita mau mengagungkan Tuhan Yesus Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan. Mari katakan sama Tuhan. Bersuka cita dalam Tuhan. Bersuka cita dalam Tuhan. Setiap waktu. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi di hidupku. Tuhan sungguh sangat baik. Tuhan yang sungguh sangat baik. Tuhan yang sungguh sangat baik. Turut bekerja dalam segala perkara. Dalam segala perkara untuk kebaikanku. Kami mau bersuka cita dalam Engkau, ya Tuhan kami. Bersuka cita dalam Tuhan. Bersuka cita dalam Tuhan. Setiap waktu. Apapun yang terjadi di hidupku. Tuhan sungguh sangat baik. Tuhan yang sungguh sangat baik. Tuhan yang sungguh sangat baik. Turut bekerja dalam segala perkara untuk kebaikan. Sebab itu jiwa bersorak. Sebab itu jiwa bersorak. Jiwa bersorak. Haleluya. Dengan gegap gempita semua umat memuji Tuhan. Semua alat musik iring nyanyi
pujian. Sebab itu jiwa bersorak, jiwa bersorak, jiwa bersorak, haleluya. Dengan gegap gempita semua umat memuji Tuhan. Semua alat musik iring nyanyian haleluya. Kini Tuhan bersandar atas pujian umat. Glory, 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 haleluya. Bersukacitalah di hadapan Tuhan. Glory, 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 haleluya. Bersukacitalah, glory, 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 haleluya. Bersukacitalah di hadapan Tuhan. Glory, glory, haleluya. Bersukacitalah di hadapan. Musisi memuji Tuhan. Mari kita bersukacita dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu. Apapun situasinya Tuhan, kami mau bersukacita dalam Engkau. Ini kesukaan kami saat kami berada dalam hadirat-Mu ya Bapakku. Oleh sebab itu kami mau berglori bagi-Mu. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Katakan sama Tuhan. Glory, glory, haleluya. Bersukacitalah di hadapan Tuhan. Glory, 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 haleluya, haleluya. Bersukacitalah sebab itu jiwa bersorak, jiwa bersorak, haleluya. Dengan gegap gempita semua umat memuji Tuhan. Semua alat musik iring pujian, haleluya. Ini Tuhan bertahta. Glory, 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 haleluya. Bersukacitalah di hadapan Tuhan. Glory, glory, haleluya. Bersukacitalah, bersukacitalah di hadapan Tuhan. Bersukacitalah di hadapan, bersukacitalah, bersukacitalah di hadapan Tuhan. Sekali lagi beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bersukacitalah di hadapan Tuhan. Sebab hanya Tuhan Yesuslah kebahagiaan setiap kita. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama. Kebahagiaanku Tuhan Yesus saja yang memberi sukacita senantiasa. Walau badai topan melanda hidupku, damai Tuhan ada padaku. Amin.
terjadi. Penyertaannya tetap selamanya. Amin. Amin. Lebih lagi, mari bertepuk tangan bersama. Pujian bagimu Tuhan. Haleluya. Mari bersama. Jalan tak selalu rata, kadang harus mendaki gunung yang tinggi, lembah yang sangat curam. Semua itu harus ku jalani. Lagi bersama. Oh, jalan tak selalu rata, kadang harus mendaki gunung yang tinggi, dan lembah yang sangat curam. Semua itu harus ku jalani. Ku berlari. Ku berlari tiada lelah, ku berjalan tiada lelah, karena Tuhan yang memberi kuat padaku. Walau banyak pencobaan, walau banyak kesukaran, ku sanggup menanggung semua bersamamu. Syukur bagimu. Lagi bersama. Tak selalu rata, kadang harus mendaki gunung yang tinggi, lembah yang sangat curam. Semua Semua itu harus ku jalani. Ku berlari tiada lelah, ku berjalan tiada lelah, karena Tuhan syukur bagi Tuhan. kuat padaku. Walau banyak kesukaran, katakan bersama. Amin. Semua bersamamu. Ku berlari tiada lelah, ku berjalan tiada lelah, karena Tuhan yang memberi kuat padaku.
Semua dapat kami tanggung bersama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, jangan tinggalkan kami para pelayan-Mu di tempat ini. Dari tempat ini Engkau melihat setiap para pelayan-Mu yang mau menggerakkan hasratnya hanya bagi Tuhan dan kerajaan-Nya. Oleh sebab itu tuntun terus kami ya Bapakku. Jangan tinggalkan kami sendirian. Mari pandang Tuhan, katakan sama Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri, ku tak berani jalan sendiri. Tuhan pegang tanganku ini, lindungi aku. Oleh belas kasih-Mu Tuhan, Kau memberiku kekuatan, menopang dalam kesesakan, lindungi aku. Ku tak dapat jalan sendiri, tak dapat jalan sendiri, tak berani jalan sendiri. Tuhan pegang tanganku ini, lindungi aku. Belas kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami para pelayan-Mu Tuhan. Memberiku kekuatan, menopang dalam kesesakan, lindungi tubuh nyawaku bagi-Mu ya Bapa. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan padamu. Terimalah diriku, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Hanya Kau perlindunganku, pertolonganku. Tak dapat jalan sendiri tanpa-Mu. Kami perlu Engkau setiap waktu Tuhan. Tanpa Engkau kami binasa. Tanpa arahan-Mu kami binasa. Oleh sebab itu kami bawa tubuh, jiwa, roh kami dalam ketertundukan kepada-Mu Tuhan. Ini setiap kami ya Bapa. Ku tak dapat jalan sendiri. Tak dapat jalan sendiri, tak berani jalan sendiri. Tuhan pegang tanganku ini, lindungi aku. Oleh belas kasih-Mu Tuhan, Kau memberiku kekuatan, menopang dalam
Saudara kita bangkit berdiri. Pandang Tuhan, ini komitmen kami Tuhan. Para pelayan Tuhan di tempat ini. Yang mau menyerahkan tubuh nyawanya. Roh dan jiwanya bagi Tuhan. Kita semua berdoa, choir saja, tubuh nyawaku. Dupakashena. Mari bersama-sama, tubuh nyawa. Roh dan jiwa. Aku berserah Tuhan. Aku berserah. Hanya Kau berlindungan. Hanya Kau perlindunganku, pertolonganku. Bapa kami, Allah dan Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Elohim Abraham, Ishak dan Yakub, Elohim Yahweh Bapa kami. Ini adalah kesempatan momentum yang sangat berharga dan indah. Kami hamba-hambamu di Sinode Gereja Suara Kebenaran Injil berkumpul bersama. Kami mohon Bapa menasihati kami sebagai pemilik Sinode ini, ya Bapa. Jangan
ada suara manusia. Tetapi biar kami mendengar suara-Mu, suara dari hati-Mu, suara dari pikiran dan perasaan-Mu. Berbicaralah kepada kami, Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Bapa, kami sambut firman-Mu. Amin, amin. Silakan duduk, saudaraku. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, hamba-hamba Tuhan yang ada di ruangan ini, on-site dari Gereja Suara Kebenaran Injil Rehobot Kelapa Gading, dan kekasih-kekasih rekan-rekan seperjuangan di tempat Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian berada. Dari Pulau Sumatera sampai yang ada di Papua. Saudara-saudaraku sekalian, yang tidak boleh kita lupa, yang merupakan inti nafas dan jiwa pelayanan kita adalah usaha untuk terus melakukan perubahan. Ini intinya, usaha yang terus-menerus kita lakukan demi terjadinya atau berlangsungnya perubahan. Jangan sampai inti dari jiwa nafas pelayanan ini berkurang. Karena kita meleset, kita salah fokus, gagal paham. Lebih memperhatikan perubahan yang lain atau mengorbankan perubahan yang seharusnya terjadi dan berlangsung di dalam pelayanan kita. Perubahan yang Tuhan kehendaki, yang merupakan inti, merupakan nafas dan jiwa dari pelayanan kita adalah manusia batiniah kita, saudaraku. Manusia batiniah harus terus-menerus mengalami pembaharuan. Sebab itulah manusia kekal kita, diri kekal kita yang suatu hari sesuai dengan janji Tuhan, Tuhan akan memberikan kemah baru. Seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kalau kita membaca 2 Korintus pasal 5 ayat 1, lanjutan dari ayat ini. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, saudara-saudara, rekan seperjuangan di dalam Tuhan. Tentu mengenai tubuh kemuliaan, dari dulu sudah sering kita dengar. Tubuh kemuliaan. Kita tidak ingin tidak memiliki tubuh kemuliaan. Kita pasti ingin tubuh kemuliaan.
Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, siapakah yang layak menerima tubuh kemuliaan? Yang layak menerima tubuh kemuliaan adalah orang-orang yang manusia batiniahnya mulia. Kalau manusia batiniah kita tidak mulia, kita tidak akan layak menerima tubuh kemuliaan, saudaraku. Tubuh jasmaniah kita hari ini tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Dan tubuh jasmaniah yang kita kenakan ini, yang dikatakan oleh Paulus sebagai tempat kediaman kita di bumi ini, akan dibongkar. Dan Tuhan akan memberikan kita kemah yang baru, yang kita kenal sebagai tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan tidak akan dikenakan pada manusia batiniah yang tidak mulia, saudaraku. Masalah besar, sering kita tidak mengenali manusia batiniah kita. Apakah manusia batiniah kita ini sempurna di mata Allah atau tidak? Kita tidak terlalu peduli, kita tidak sungguh-sungguh mengoreksi, kita tidak minta sungguh-sungguh Tuhan mengevaluasi dan memberitahukan kepada kita apa penilaian Tuhan terhadap manusia batiniah kita. Banyak urusan, saudara, yang bisa menenggelamkan kita. Dari urusan pribadi, urusan rumah tangga pribadi, urusan gereja, organisasi dengan pernik-pernik dan tetek bengeknya, saudara. Membuat kita tidak memperhatikan manusia batiniah kita dengan seksama. Tidak memperhatikan manusia batiniah kita dengan serius. Apalagi kalau seseorang mengalami kejatuhan, menjadi materialistis, mau tampil terhormat dengan penampilan fisik, maka ia semakin tidak melihat manusia batiniahnya. Matanya makin pudar dan sampai buta terhadap kenyataan manusia batiniahnya, saudaraku. Dan kita mengerti itu karena kita membaca dalam Alkitab, dalam kitab Wahyu kepada jemaat di Laodikia, Tuhan berkata di ayat 17 Wahyu pasal 3, karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Tidak mengenali diri dengan seksama. Paulus dalam suratnya mengatakan, ujilah dirimu, apakah Kristus tinggal di dalam kamu? Apakah kamu mengenakan hidup Kristus atau bukan? Kalau kamu tidak mengenakan hidup Kristus berarti meleset. Berarti manusia batiniahmu rusak. Berarti manusia batiniahmu salah. Saudaraku sekalian, para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan jemaat gereja Suara Kebenaran Injil, terlepas dari masalah apapun yang kita sedang arungi, alami, dan hadapi, saya mengajak saudara untuk benar-benar memeriksa manusia batiniah kita. Orang yang tidak mengalami perubahan manusia batiniah
ke arah kesempurnaan, ia tidak akan bisa mengubah orang lain. Tidak akan pernah bisa. Orang juga tidak akan bisa melihat keteladanan hidup seorang yang tidak mengalami perubahan manusia batiniah. Manusia batiniah yang mengalami pembaharuan dari hari ke hari tidak mungkin tidak terendus, tidak mungkin tidak terdeteksi, tidak mungkin tidak dirasakan orang. Dari perjumpaan langsung, percakapan, dari doa yang dia naikkan, dari khotbah yang dia sampaikan, dari keputusan-keputusan, pasti akan dirasakan. Perubahan manusia batiniah kita harus terjadi, harus berlangsung. Yaitu seperti yang dikatakan saudaraku sekalian oleh Yohanes Pembaptis. Biarlah dia makin besar tetapi aku harus makin kecil. Yohanes 3 ayat 30. Biar ia makin besar tapi aku harus makin kecil. Kristus makin hidup, makin berkuasa atas seluruh wilayah hidupku, pikiran, hati, jiwa, dan kemudian akan mengendalikan ragaku atau tubuhku. Dan aku semakin kecil. Dia makin bertambah-tambah dan aku makin berkurang-kurang. Manusia lahiriah kita pasti merosot dimakan usia, termakan waktu, tergerus oleh masa. Tetapi manusia batiniah kita harus terus semakin cemerlang. Dan ukuran kecemerlangan manusia batiniah kita itu adalah pribadi Kristus. Pribadi Kristus memang abstrak dan sukar dijelaskan apa itu seperti Kristus. Tetapi kita mesti bisa merasakan, saudaraku. Mesti kita bisa merasakan. Dan kalau kita memperkarakan hal ini di hadapan Tuhan, Roh Kudus tidak mungkin tidak berbicara. Apakah kita mengalami pertumbuhan progresivitasnya jelas atau tidak, atau mundur? Tidak mungkin Roh Kudus tidak memberitahu. Paulus mengatakan manusia batiniahku dibaharui. Dia tahu. Ini bukan sesuatu yang tertutup atau semacam teka-teki yang tidak dapat terjawab. Nyata, pasti kita rasakan. Dan bagi saudara yang sungguh-sungguh menggerakkan hidupnya untuk mengalami pertumbuhan, pasti merasakan hal ini. Dia makin bertambah-tambah dan aku makin berkurang-kurang. Sampai pada suatu saat seperti yang dikatakan di dalam Galatia pasal 2 ayat 19 dan 20. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Menghidupkan Kristus dalam hidup kita. Dan makin berkuasa di dalam hidup kita. Itu inti pelayanan. Perubahan itu yang harus terjadi dan berlangsung. Dan jika hal itu terjadi dalam hidup kita sebagai para pelayan-pelayan Tuhan, tidak bisa tidak itu akan tertular kepada orang yang kita layani. Dari orang di sekitar kita sampai orang jemaat yang kita layani. Dan kalau sampai ada orang di sekitar kita tidak bisa menerima impartasi atau penularan itu, maka akan terjadi konflik. Pasti. Pasti. Karena chemistry-nya berbeda. Saudara tulus untuk bertumbuh. Untuk makin mengenakan pribadi Kristus.
saudara bertumbuh di dalam kekudusan dan kesucian, makin tidak mencintai dunia, makin menanggalkan kesenangan dunia. Tapi orang di sekitarmu tidak mengikuti langkahmu, tidak mengikuti gaya hidupmu, akan terlempar. Akan terlempar. Jadi kalau sampai ada orang jahat bisa bertahan tetap di sekitarmu, ada yang tidak beres. Ada yang tidak beres. Memang Tuhan bisa beri kesempatan orang-orang jahat seperti Yudas ada di tengah-tengah Tuhan Yesus dan kelompoknya. Tetapi suatu kali pasti terlempar. Pasti. Kesucian hidup kita, kualitas hidup rohani kita yang baik, itu bisa menjadi semacam alat penampi. Selain menjadi alat Tuhan untuk mengubah orang, menjadi agen transformasi untuk merubah orang, tapi juga alat untuk menampi. Orang jahat tidak akan mungkin betah ada di tengah-tengah kumpulan orang kudus, orang saleh. Orang fasik tidak akan bisa betah di tengah-tengah orang yang takut akan Allah. Sebaliknya orang yang takut akan Allah, orang yang benar tidak mungkin bisa hidup di tengah-tengah orang fasik. Saudara, kita punya banyak masalah. Kita punya banyak kebutuhan yang belum terjawab. Seringkali saudara dan saya berjalan seperti di jalan yang berkabut. Dan sering kita sibuk dengan hal-hal yang itu tidak terkait dengan pertumbuhan kedewasaan rohani kita, yaitu manusia batiniah yang dibaharui atau kehidupan mengenakan Kristus. Tetapi marilah pada kesempatan ini saudara-saudara, kita mau berubah. Kita mau berubah. Apapun keadaan pelayanan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bagaimanapun berat perjuangan hidup yang Bapak Ibu sedang jalani dengan 1001 masalah. Mari kita fokus pada perubahan manusia batinnya. Jika kita sungguh-sungguh menggumuli perubahan manusia batinnya ini, saudara, pasti saudara, kita akan bisa menggumuli persoalan manusia batiniah jemaat. Apa yang menurut kita kebutuhan pokok, kebutuhan penting, kebutuhan prinsip, kebutuhan mutlak, itu yang akan kita berikan. Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Standar dan cara kita mengasihi orang lain ditentukan oleh standar dan cara kita mengasihi diri sendiri. Kalau cara kita mengasihi diri sendiri hanya tertumpu, hanya tertuju kepada pemenuhan kebutuhan jasmani, maka lahirlah khotbah-khotbah kemakmuran yang intinya hanya pemulihan ekonomi, intinya hanya kesehatan fisik, yang intinya hanya sukses dalam karir, menjadi kepala bukan ekor. Pasti kepala ini maksudnya orang-orang yang sukses dalam marketplace, dalam pekerjaan, dalam usaha. Bukan salah saudara, tapi bisa meleset. Dan kemelesetan seperti ini bisa menggagalkan dan membatalkan proses pembaharuan terus-menerus manusia batiniah kita. Jadi kalau kita serius membenahi diri yang terfokus kepada manusia batiniah, bagaimana Yesus makin bertambah-tambah dalam hidup kita dan kita makin berkurang-kurang sampai pada tingkat hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup di dalam aku, maka kita juga akan pasti memperhatikan jemaat dengan orientasi ini dan
kuat gairah semangat kita, bidikan kita kepada jemaat untuk mengalami perubahan manusia batinnya. Saya mengerti bahwa tidak semua jemaat akan merasa nyaman dengan saudara. Kambing tidak akan nyaman, tapi domba-domba akan betah di situ. Kita beri tepuk tangan. Saya melihat wajah-wajah saudara tadi waktu saya datang, saya bersalaman satu persatu. Wajah-wajah yang polos ya. Saya tidak tahu apakah polosnya betul-betul polos atau pokoknya los ya. Polos gitu. Dan ada compassion dalam hati saya. Aduh, apa yang dapat saya lakukan untuk sinode ini ya saudaraku. Kita tidak muluk-muluk mau menjadi sinode number one, sinode besar dengan jumlah anggota banyak. Kita tidak muluk-muluk menjadi sinode yang memiliki aset-aset besar secara material, secara finansial. Kita hanya mau menjadi sinode yang benar-benar mengubah manusia, saudara. Ya, GSKI menjadi kontingen dari orang percaya yang diperhitungkan oleh Allah. Ya. Saudara, jangan tidak melakukan apa yang saya katakan ini. Kalau saudara tidak mau berubah, pelayananmu ambles. Anda tergerus oleh zaman saudara. Pengaruh dunia itu kuat sekali. Percayalah walaupun saudara tidak berpendidikan tinggi, saudara orang-orang yang sederhana berpenampilan, tetapi saudara memiliki kuasa ini, yaitu manusia batiniah, di mana Kristus berkuasa di dalam dirimu. Engkau berpikir dan berperasaan seperti Kristus. Saudara akan punya wibawa karisma yang tidak bisa direndahkan orang. Kita beri tepuk tangan yang lebih meriah. Saudara jangan mencari karisma wibawa dari pendidikan. Saya tidak katakan salah memiliki gelar S1, stratum 1, stratum 2, magister teologi atau doktor teologi. Saya tidak katakan salah. Jangan mencari karisma dari penampilan fisik atau apapun. Tetapi dari manusia batiniah yang engkau latih dari waktu ke waktu. Engkau latih. Setiap hari kita punya pilihan. Dan di dalam pilihan itu kita memberi kesempatan pikiran perasaan Kristus yang dominan atau pikiran perasaan kita. Kalau kita terus memberi kesempatan pikiran perasaan Tuhan yang kita puaskan, maka kita akan memiliki irama rohani, irama pikiran perasaan Kristus. Di situ berlaku saudaraku, apa yang tadi saya katakan. Dia makin bertambah-tambah dan kita makin berkurang-kurang. Itu dari setiap peristiwa. Dari setiap kejadian yang kita lakukan. Setiap kata yang kita ucapkan. Setiap kalimat, setiap narasi. Ya, ingat saudaraku. Baru-baru ini saya menggumuli bagaimana setiap kali saya di mimbar. Benar-benar Tuhan yang berbicara. Nah jawaban ini pasti jawaban dari Roh Kudus. Kalau tiap hari kamu ucapkan kalimat kata yang sesuai kehendak Allah, sesuai dengan kehendak Roh Kudus, di mimbar kamu tidak akan meleset. Tidak akan meleset. Waktu kita di mimbar ini kan bisa muncul beribu perasaan. Ini mimbar seperti wilayah yang bisa kita kuasai, kita manipulasi. Jadikan ajang kita pamer diri. Ajang kita mau mendapat pujian atau nilai diri. Betul saudara. Dan kita rusak kalau kita tidak serius memperbaiki diri. Tiap hari kita membiasakan diri mengucapkan kata yang tepat. Sikap dan pilihan yang tepat.
maka di mimbar kita tidak akan meleset, saudara. Itulah proses dari pembaruan manusia batiniah. Bukan secara mistik yang tidak dapat diurai dengan nalar. Benar-benar praktis, teknis, natural, saudara. Dan itu jugalah yang dimaksud dengan kesucian. Beri tepuk tangan. Kalau saudara mempercayai saya sebagai gembala sinode yang dipilih Tuhan, turutilah nasihat ini. Ikuti nasihat ini. Tidak masalah berapa jumlah jemaatmu, belasan orang. Tidak masalah sama sekali. Yang penting manusia batiniahmu diubah. Supaya ketika saudara dan saya meninggal dunia, bertemu dengan Bapa di surga, Bapa melihat wajah putranya Yesus di dalam wajah kita. Cukup itu ya. Apa artinya dengan jemaat jumlah besar, Anda punya gereja besar, lalu ketika Anda meninggal dunia, wajah dunia di mukamu bukan wajah Kristus. Mengerikan, saudaraku. GSKI ini gereja yang baru ya, masuk tahun keempat, baru ya. Kalau di daerah jarang ada GSKI yang besar, rata-rata GSKI tidak besar. Ada juga yang besar memang. Enggak masalah. Saya tidak kecut hati sama sekali, tidak merasa kecil. Karena kita tahu tujuan pelayanan kita apa, mengubah manusia. Tapi kita tidak bisa mengubah manusia kalau kita belum mengubah diri kita sendiri. Jadi jangan sombonglah ya. Saudara ada gedung sendiri, saudara memiliki pendidikan tinggi atau apapun. Jangan sombong ya. Jangan sombong ya. Jangan. Semua saudara ya yang ada di sini onsite maupun semua yang ada di daerah sampai di luar negeri yang mengikuti impartasi ini ya, jangan sombong. Kita harus koreksi diri dan Tuhan pasti menolong kita mengoreksi, mengevaluasi diri, pasti saudara. Sebenarnya Anda itu seberapa bertumbuh ya, Tuhan pasti memberitahu kepada kita saudara. Ini yang penting, jangan terhapus dari ingatanmu. Jangan tidak terselenggara, jangan tidak tergelar dalam hidupmu. Kalau hal ini terselenggara, maka otomatis pelayananmu diubahkan, Tuhan dibaru. Saya belum tua sekali, saya cukup tua. 40 tahun lebih ada di pelayanan. 35 tahun lebih menjadi gembala. Saya tahu lewat proses panjang saudaraku ya. Tidak bisa saya saksikan pengalaman panjang di mana Tuhan membentuk dan memproses saya. Tetapi apa yang saya katakan ini bagian dari mutiara yang saya peroleh dalam perjalanan pelayanan. Akhirnya memang kita harus memiliki wajah Tuhan. Kerendahan hati Tuhan, kelemah lembutan Tuhan, kekudusan Tuhan, Tuhan Yesus maksud saya. Tidak mungkin saudara tidak mengikat orang kepada dirimu. Engkau tidak bermaksud mengikat orang pada dirimu. Tidak bermaksud. Tetapi mereka tidak akan pernah menemukan Tuhan yang benar. Kalau tidak pernah menemukan Tuhan yang benar di dalam hidupmu. Kita beri tepuk tangan. Haleluya. Tidak pernah kita bermaksud mengikat orang dengan diri kita. Ikatan itu tidak mungkin tidak terwujud. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan tidak pernah tahu siapa Tuhan. Tapi mereka menemukan Tuhan bukan hanya di bibirmu dalam khotbah. Tetapi dalam perilakumu secara real. Dan mereka bisa berkata, ini Bapak rohaniku, ini teladanku.
Dan mereka tidak akan pernah meninggalkan saudara. Karena mereka punya kesaksian dalam batin bahwa saudaralah Bapak rohaninya. Dan memang Tuhan menunjuk adanya gembala yang menggembalakan umat. Dan domba pasti melekat dengan gembalanya. Dan gembala kecil di bumi ini membawa domba-domba kepada gembala agung. Saudara harus mengikat orang bukan karena organisasi. Seperti yang pernah saya dengar. Ya. Ini bukan di GSKI atau di mana ya saudara, saya tidak tahu. Jadi pelayan Tuhan yang mau pindah diancam kalau pindah dia punya sertifikat baptisan tidak akan diberikan. Waduh. Kok pakai ancaman begitu ya saudara? Anda pasti pernah dengar orang juga berkata, ya silakan dia pergi. Nanti kalau mati saya nggak mau ngubur. Kalau dia nggak mau ngubur biar dinas suku sosial. Bisa loh begitu ya. Saudara jangan mengintimidasi begitu. Kalau orang masih mau bersama saudara bersama. Kalau tidak ya sudah. Semua juga milik Tuhan. Kita tidak cari keuntungan saudaraku. Jadi kalau saudara bagian dari Gereja Suara Kebenaran Injil dan menerima saya sebagai gembala kecil, mewakili gembala agung, turuti nasihat saya ini. Mulai sekarang, saudara harus serius memperhatikan manusia batinnya, saudara. Ya, jangan sombong, jangan punya cita-cita untuk hal yang tidak langsung menjurus kepada pembaruan manusia batinnya. Kalau manusia batinnya saudara dibaharui, percayalah, saudara akan memiliki pelayanan yang berkarisma ilahi. Pelayanan yang rohani, pelayanan yang mengubah orang. Dan ingat, pembaruan manusia batinnya itu adalah manusia batinnya yang terus-menerus berubah, makin mengenakan karakter Kristus. Saudara akan merasa karaktermu berubah. Seperti Kristus itu abstrak ya, tapi saudara bisa merasakan. Saudara akan tidak melukai orang. Tidak bisa membenci ya, mengampuni. Saudara tidak tertarik dengan dunia ini. Saudara tidak bisa berbuat dosa. Kesempatan berbuat dosa, saudara tidak akan gunakan untuk melakukan itu. Saudara makin melihat kemungkinan untuk mencapai kesucian Allah yang sempurna. Yang dulu kita pikir tidak bisa kita capai, kita akan bisa capai. Dan intinya kita akan tertumbuk pada satu kalimat. Bahwa rahasia keberhasilan pelayanan adalah kesucian. Kesucian, saudara. Biar orang mengata-ngatai kita apa. Kalau memang kita salah, jahat, berdosa, Tuhan akan hukum dan kutuk. Dan kita takut akan Allah. Tapi kalau kita benar, suatu hari di pengadilan Tuhan, keadaan setiap orang akan ditelanjangi. Dan kita harus berpikir mengenai hal ini serius. Terkait dengan mengenakan Kristus, saudaraku. Ada satu lagu yang saya tulis. Ya, choir saya minta menyanyikan lebih keras. Tuhan, aku minta memiliki hati-Mu, mengasihi jiwa-jiwa beriku, merasa yang Engkau rasakan
belas kasihan-Mu Tuhan. Buatku memandang mereka yang terhilang seperti Tuhan memandang. Beriku beban dalam hati seperti beban di hati. Tuhan, aku minta Tuhan, aku minta memiliki hati-Mu, mengasihi jiwa-jiwa. Beriku merasa yang Engkau rasakan, belas kasihan-Mu Tuhan. Amin. Buatku memandang mereka yang terhilang seperti Tuhan memandang. Beriku beban seperti beban di hati. Jadikan tanganku amin, sebagai tangan-Mu. Jadikan mataku amin, sebagai mata-Mu. Segenap amin, amin, amin. Mungkin tidak bermaksud berkompetisi, tetapi gereja-gereja hari ini sebenarnya seperti berkompetisi. Menarik sebanyak-banyaknya orang menjadi anggota. Membuat gereja bertumbuh sebesar-besarnya. Ada yang konyol, bagaimana menjadi pendeta yang seterkenal-terkenalnya. Seakan-akan begitu. Kita tidak boleh ikut-ikutan. Tapi kompetisi kita adalah pertarungan dengan kuasa kegelapan. Saudara melihat bagaimana anak-anak dari kecil melihat gadget. Remaja sudah tenggelam dengan gadget, pemuda sudah hanyut. Banyak jiwa terhilang, saudara. Kita berkejar-kejaran dengan waktu. Sementara orang makin hari makin tua, kalau makin banyak dipengaruhi dunia sampai titik tidak bisa diselamatkan lagi. Aspek lain dunia bisa makin menuju kehancuran, bisa dalam waktu dekat, bisa ya bisa tidak. Nah, di dalam suasana ini yang kita lakukan apa? Harus nyata. Kalau saudara percaya saya sebagai gembala sinode saudara, yuk kita hidup sesuci-sucinya. Sekudus-kudusnya, sebersih-bersihnya pikiran kita. Sedewasa mungkin mengenakan pikiran perasaan Kristus. Dan salah satu hal yang harus kita lakukan yang tidak bisa digantikan adalah duduk diam di kaki Tuhan. Bertemu langsung dengan Tuhan. Dia akan mengajari hal-hal yang lebih hebat dari sistematika, dogmatika. Memberikan pencerahan-pencerahan, saudaraku.
memberikan wahyu-wahyu yang menakjubkan, yang itu bisa menyengat orang-orang yang memang haus dan lapar akan Allah, dan memberikan terobosan-terobosan. Disengat gitu, bertumbuhnya cepat, saudara. Ada orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, disengat dengan wahyu, kebenaran-kebenaran dari Allah, tidak bergeming, tidak berdampak. Tapi ada orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Ketika tersengat oleh kebenaran itu, wah, dia punya potensi untuk mengalami terobosan iman, perubahan yang dahsyat, saudara. Kalau saudara mempercayai saya sebagai gembala sinode, beri waktu paling tidak 1 jam. 1 jam paling tidak. 1 jam. Dari nyanyi tulus apa adanya sampai saudara nanti dibawa ke wilayah yang tidak bisa saudara ungkapkan dan mungkin juga tidak boleh, saudara. Divine realm, kawasan rohani. Dari tulus. Dari tulus ya, tidak usah meledakkan emosi, jangan tidak tulus, itu merusak. Dari tulus. Tuhan, aku minta memiliki hatimu, mengasihi jiwa-jiwa. Dari tulus, dari tulus. Polos saja. Dari ketulusan nanti saudara akan terus naik. Masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Dan itu tidak bisa dijelaskan. Jangan sombong, saudara, jangan sombong. Kita harus duduk diam di kaki Tuhan, ketemu dengan Tuhan. Kalau Tuhan itu hidup, Tuhan pasti mau ditemui. Dengan tulus, saudara, dengan tulus. Ku tak dapat jalan sendiri, ku tak berani jalan sendiri. Tuhan pegang tanganku ini, lindungi aku. Dari polos, tulus, nanti naik terus, naik terus, naik terus. Anda bisa menembus wilayah yang saudara tidak akan tembus tanpa pergumulan doa, ketulusan. Ya. Saya belajar untuk bisa betah di kaki Tuhan. Biar saya diemberi Tuhan, ya istilahnya begitu ya. Tapi Tuhan tidak akan begitu. Biar Tuhan tidak memperhatikan aku tetap duduk diam. Tetap duduk diam. Di situ banyak hal yang Tuhan akan ajarkan, saudaraku. Karena mengubah manusia batinia tidak bisa. Kalau hanya bertemu dengan pendeta, mendengar seminar. Dia harus bertemu langsung dengan Tuhan. Tuhan yang memiliki hidup kita, saudaraku. Harus. Harus kita sendiri. Jadi kalau saudara sebagai pendeta hanya mengandalkan pikiran, kecakapan literal, saya sudah mengalami, percaya. Kita bisa punya segmen, tapi segmen orang yang hanya diisi pikiran tanpa mengalami perubahan. Apalagi kalau pikiranmu kosong, hatimu kosong, engkau menjadi beban bagi manusia lain. Bukan engkau melayani jemaat melayani engkau. Saudara khotbah, jemaat sudah bosen, sudah mau pulang, liatin saudara. Ya deh,
Nggak enak. Kasihan jemaat begitu. Anda tidak mengubah mereka. Tapi kalau saudara mulai menjaga perkataan, kesucian, setiap hal dalam seluruh langkah hidup saudara, duduk diam di kaki Tuhan, tidak bisa tidak ada impartasi spirit. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan pikiran saudara. Harus ditangkap dalam perjumpaan langsung dengan Tuhan. Bagaimana bisa memiliki beban seperti beban yang ada di hati Tuhan? Anda pikir orang beragama lain tidak punya beban? Punya. Beban untuk menarik orang masuk agamanya. Mati demi keyakinannya, bisa itu. Apa bedanya dengan kita? Bedanya dengan kita adalah impartasi perasaan Tuhan. Dan itu harus kita alami. Kalau saudara mau lebih maju lagi ya saudara, kita mau ada di hadirat Tuhan. Ya. Selalu hidup di hadirat Tuhan, dan salah satu syaratnya selain kesucian ada satu kata, budek dan bisu. Budekan pikiranmu, budekan telingamu, butakan matamu terhadap semua yang tidak patut kau dengar dan kau lihat. Budekan telingamu, butakan matamu terhadap hal yang tidak perlu kau lihat, tidak perlu kau dengar. Itu tegas. Itu tegas. Kita tidak akan memberi suara apapun masuk di pikiran kita kecuali hal-hal yang Tuhan memang kehendaki. Lalu bisu apa? Jangan bicara kalau tidak penting. Saya sering gagal di sini. Wah, gagal lagi Tuhan. Gagal lagi Tuhan. Aduh, gagal lagi. Tapi saya mau belajar terus. Kalau orang beri SMS saya males bicara macam-macam, saya jawab yes, thank you, noted. Hidup di hadirat Allah setiap saat. Waktu Anda di mimbar, Anda membawa sekinah glory, hadirat Allah. Apakah khotbahmu menyangkut hal-hal yang bersifat etis atau sistematis, teologis atau apapun, hadirat Allah di situ. Jadi kita tidak usah ngotot waktu di mimbar minta Tuhan urapi, Tuhan pimpin, tolonglah aku. Kalau kita memang sudah berjalan dengan Tuhan setiap saat, kita di mimbar itu sudah ringan, saudaraku. Saya bicara dari menit pertama sampai menit terakhir ini, apakah ada catatan? Tidak ada. Tapi jangan ikut-ikutan. Kalau belum waktunya jangan ikut-ikutan. Ada saatnya saya mempersiapkan tulisan kalau itu bersifat sistematis teologis. Tapi kalau pesan-pesan, saya harus hanya mendengar suara Tuhan. Dan betapa tidak mudahnya itu. Bawalah aku, Bapa, ada di hadirat-Mu. Berjalan bersama denganmu Bapa, denganmu Bapa, setiap waktu, setiap waktu. Mari choir nyanyikan, tolong volumenya dinaikkan. Dimanapun nah begitu berada, itu yang saya mau. Di hadirat-Mu Bapa. Amin. Hadirat-Mu Bapa. Shalom otos misia. Hadirat-Mu Bapa. Tolong kami Tuhan. Dalam kekudusan.
Amin, amin, amin. Amin Tuhan. Jangan tidak nurut apa yang saya nasihatkan. Anda akan satu kali terlempar, ya. Kita beres dulu deh saudara. Biarpun gereja kita kecil, kita tidak terpandang, yang penting kita dipandang Tuhan. Saudara harus sungguh-sungguh membenahi diri. Manusia batiniah kita harus benar. Dan itu kita persoalkan di hadapan Tuhan. Makin hari kita makin melihat kemungkinan untuk hidup suci itu bisa. Mungkin bisa sebuah keniscayaan. Saudara-saudara seperjuangan dalam pekerjaan Tuhan. Yang ada di tempat ini maupun yang ada di daerah-daerah. Ayo kita punya warna baru. Warna yang ekstrim dalam terus proses pembaruan manusia batinnya. Percayalah kami di sini akan menjaga doktrin sebaik-baiknya secara sistematis teologis. Tapi juga saya terus mengumandangkan untuk memiliki pengalaman bertemu dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Ayo kita tinggal di hadirat Tuhan setiap saat. Kita akan sering berkata, sudah selesai. Aku sudah selesai. Hidupku sudah selesai di hadirat Allah. Kalau Tuhan mempercayakan jemaat seperti ini, ya sudah, tidak kumimpikan macam-macam. Aku hanya menantikan apa yang Tuhan perintahkan untuk kulakukan. Kalau tidak, sudah selesai. Hidupku selesai di hadirat Tuhan. Jangan memikir macam-macam. Kalau saudara sedang bangun gereja, bangunlah baik-baik. Seberapa bisa dicapai, lakukan. Tidak bisa, ya sudah jalan. Tetapi manusia batiniah kita tidak bisa tidak bertumbuh. Kita tidak boleh puas diri dengan manusia batiniah kita. Harus terus bertumbuh, berubah dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Amin. Mari kita bangkit berdiri, ku tak dapat jalan sendiri. Kita nyanyikan bersama. Dan semua saudara-saudara yang di daerah juga berdiri. Kita nyanyikan lagu ini, ku tak dapat jalan. Ku tak dapat jalan sendiri. Tak berani jalan sendiri. Belas kasih-Mu, Kau memberiku kekuatan, menopang dalam kesesakan. Lindungi aku. Nyawaku, lindungi GSKI, ya Elohim, Yahweh, ya Bapa di surga, Bapa Tuhan kami, Yesus Kristus.
GSKI bagi kemuliaan-Mu. Aku berserah. Leasan di arah mata kamu. Amin, amin. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Tubuh, nyawaku, roh dan jiwaku. Jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepadamu. Hentar sampai kerajaan surga. Amin. Aku berserah. Aku berserah. Tuhan. Dekasena. Tuhan tolong kami. Ku tak dapat jalan sendiri. Bayangkan gereja yang kau layani dan jiwa-jiwa yang kau kenal. Sidang jemaat milik Tuhan yang menjadi tanggung jawab kita. Bayangkan kita tidak akan bisa melayani mereka tanpa perlindungan Tuhan. Kasih amin. Mari kita angkat tangan kita, tubuh nyawa. Tubuh nyawa. Hanya Kau perlindungan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, nasihat-Mu bagi kami pada kesempatan ini. Segala hormat kemuliaan bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Waktu dan tempat saya berikan kepada Bapak Pendeta Frankie Chong selaku Sekretaris Umum, selaku Sekum, untuk menyampaikan hal-hal yang perlu untuk kita dengar. Waktu dan tempat saya berikan. Shalom Bapak Ibu. Jika memperhatikan kehadiran para pelayan Tuhan dalam program impartasi spirit ini yang sudah berlangsung
dengan dua metode online dan onsite, maka kemungkinan besar diksi atau kata Jabodetabek akan dihilangkan. Mengapa? Karena kalau melihat daftar hadir, itu ada juga yang datang dari Karawang, dari Kalimantan, Semarang, Cirebon, Yogyakarta, Kupang. Apa artinya? Berarti yang Jabodetabek menjadi wajib. Kalau sampai di luar Jabodetabek itu sudah hadir, berarti yang di wilayah Jabodetabek menjadi wajib. Jika Bapak Ibu tidak memiliki kepentingan lain tentunya. Hal yang kedua yang ingin disampaikan adalah Natal dan HUT GSKI Gereja Suara Kebenaran Injil pada Sabtu 3 Desember 2022. Bapak Ibu disampaikan sekali lagi bahwa tanggal 3 Desember ini bukan tanggal keramat, tanggal yang disesuaikan dengan ulang tahun Bapak Rohani kita. Oleh karenanya Bapak Ibu dilarang memberikan karangan bunga. Tidak. Kalau Bapak Ibu mau ucapkan secara langsung. Kalau mau kasih fungpao, kasih ke beliau langsung. Fungpao itu amplop. Ya. Kalau nggak ke beliau ya boleh, lewat saya juga boleh. Jadi tidak bermaksud untuk disesuaikan, tidak. Tidak ya. Lalu Natal kita dengan tema setia sampai sini. Setia sampai? Oh akhir. Berarti tandanya Bapak Ibu tahu tema ini dari WA grup kita semua. Pelayan dan gembala. Jadi tidak ada boleh seorang pelayan pun berkata, kami tidak tahu pengumuman ini. Jadi tema Natal kita apa? Setia sampai akhir. Yang terakhir yang ingin disampaikan adalah total tercatat pelayan kita hingga saat ini adalah 915 tercatat. Dan jumlah gereja 214. Namun kami ingin memperhatikan satu GSKI memiliki pelayan siapa saja yang bernaung di dalam gereja lokal tersebut. Ini menjadi penting sekali. Kehadiran para pelayan selama ini kami memperhatikan sekitar 56 sampai 60%. Berarti ada 40%, 44,%-nya atau kurang lebih 400 orang ini tidak pernah masuk di pertemuan-pertemuan ini. Apakah dia onsite, apakah dia online. Dan hal ini BPP bertanggung jawab. Sinode bertanggung jawab untuk kemana para pelayan ini. Oleh karenanya kami meminta nanti melalui tangan-tangan para gembala jemaat untuk memberikan informasi kepada kami. Misalnya dari GSKI Cross Cirebon, itu di bawahnya, di dalamnya ada naungan PDP siapa, PDM siapa, PDT siapa. Sehingga begitu nanti kami mengumpulkan 215 gereja, itu ada beberapa nama-nama yang mungkin belum masuk. Dan itu menjadi catatan supaya kita sama-sama merawat. Kita harus sama-sama merawat. Seperti yang tadi Bapak Gembala Sinode sampaikan, tujuan kita adalah bagaimana menjadi keluarga besar Sinode Gereja Suara Kebenaran ini. Jadi menjadi tanggung jawab sinode, menjadi tanggung jawab kita semua, menjadi tanggung jawab seluruh gembala sidang di GSKI lokal untuk merangkul. Untuk merangkul bagaimanapun keadaan pelayan kita, bukan memukul. Bukan memukul. Jadi kita harus membebat, beliau tadi sampaikan kita membebat, menjadi contoh, bukan menyayat. Dan kita menyayangi, bukan merasa tersaingi. Ini biarlah jadi gereja terakhir kita. Sinode kita dalam melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Selamat berjuang Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri selalu untukmu. Selalu untukmu. Selalu untukmu. Dan Raja-Mu,
sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Amin. Selalu untukmu. Amin Tuhan. Kami katakan dengan tulus. Amin. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu sampai ku tua nanti, sampai di surga-Mu Tuhan. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Bapa di surga, kami tidak main-main dengan kalimat pujian ini. Biarlah seluruh gerak hidup kami arahkan kepada Tuhan, selalu untuk-Mu Tuhan. Jadi jika ada gerak perasaan yang meleset keluar, yang luncas tidak tepat sasaran, mohon Allah Roh Kudus ingatkan kami. Ingatkan kami Tuhanku, agar kami boleh menjadi alat Tuhan yang efektif. Menjadi hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan untuk mewartakan suara kebenaran yang hakiki lewat hidup kami masing-masing. Kami semua bertanggung jawab penuh kepada Tuhan, pemilik segala hidup kami. Kami mengucap syukur kami boleh berada di Sinode GSKI ini. Bukan karena kuat dan gagahnya kami, tapi terima kasih atas kepercayaan Tuhan kami boleh berada di tempat ini. Secara khusus kami mau menyerahkan Bapak Gembala Sinode beserta Ibu. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan umur panjang, Tuhan berikan kebahagiaan dan kesejahteraan. Agar supaya Tuhan memberikan hikmat marifat kepada beliau. Kata-kata hikmat untuk kami dengar sebagai pelayan-Mu. Dan kami sebagai jemaat-Mu. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan para pelayan Tuhan yang hadir secara onsite maupun yang secara online. Tuhan berkati dimanapun beliau-beliau berada. Tuhan rahmati, Tuhan lindungi, dan Tuhan berkati. Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk jemaat Tuhan yang dipercayakan kepada kami masing-masing di GSKI di pelosok negeri. Biarlah kami boleh membebat mereka, biarlah kami boleh menyayangi mereka, mendoakan mereka. Apapun keadaan para pelayan tersebut menjadi tanggung jawab kami ya Tuhan. Bapa, sebentar kami akan berfellowship bersama dalam makan siang. Tuhan berkati pertemuan kami, Tuhan berkati pembicaraan kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Gembala Agung, dalam persekutuan Roh Kudus menyertaimu saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.